Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2, mata kuliah Sistem Terdistribusi. Di sini kami akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester kami, yaitu dengan judul Sistem Perpustakaan Sekolah dengan studi kasus SMK Kartika 51 Balikpapan. Dengan judul Implementasi Docker pada Web Aplikasi Perpustakaan SMK Kartika 51 Balikpapan. Baik, adapun anggota kelompok kami di sini pertama ada Mulyadi Arman, kemudian ada Ahmad Iqbal Fadilah, selanjutnya ada John Alex Septiadi Girsang, lalu ada Marija Marta Dilah, dan kemudian ada Nirvana Dede Aditya, dan yang terakhir ada saya sendiri, Satrio Putra Wibowo. Next. Oke, jadi dalam presentasi ini kami akan memaparkan beberapa outline. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, target hasil, jadwal kegiatan, serta yang terakhir lampiran. Oke, next. Baik, yang pertama di sini kita masuk ke latar belakang, di mana pemanfaatan teknologi informasi atau TI saat ini telah mencakup ke hampir segala bidang kehidupan dan menuntun kinerja manusia untuk dapat lebih cepat, mudah, serta diproses secara komputerisasi. Demikian juga akses internet yang kian mudah dan penyebaran jaringan yang semakin meluas. Pembaruan atau updating informasi dan penyebarannya pun sebanding dengan permintaan masyarakat. SMK Kartika 51 Balikpapan merupakan salah satu sekolah yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan mempunyai jumlah siswa yang ribuan. Pengelolaan perpustakaan sekolah SMK Kartika 51 Balikpapan masih secara manual dalam transaksi peminjaman dan pengembalian buku, sehingga menyebabkan sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan, interaksi, dan juga dokumentasi. Diharapkan dengan adanya website perpustakaan online ini dapat membantu pihak sekolah dalam mendata dan manajemen peminjaman buku perpustakaan. Next. Oke, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Silakan. Selanjutnya untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka didapatkan rumus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sebuah website perpustakaan online yang mudah digunakan oleh pihak sekolah dalam mengelola data peminjaman buku siswa SMK Kartika 51 Balikpapan. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan Docker pada website perpustakaan online siswa SMK Kartika 51 Balikpapan. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, merancang sistem website perpustakaan online SMK Kartika 51 Balikpapan yang mudah digunakan oleh pihak sekolah dalam mengelola data peminjaman buku siswa. Yang kedua, menerapkan Docker ke dalam sistem website perpustakaan online SMK Kartika 51 Balikpapan. Untuk manfaatnya sendiri di sini juga ada dua, yaitu yang pertama, bagi pihak sekolah akan memudahkan dalam proses pengolahan data peminjaman buku siswa serta meminimalisir terjadinya kesalahan dan hilangnya data siswa. Yang kedua, bagi para pengembang dapat memahami cara kerja penerapan Docker pada website perpustakaan online. Untuk batasan masalah dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, operasi kerja dari aplikasi ini masih terbatas pada daerah sekolah saja. Yang kedua, untuk database sendiri pada sistem ini masih dibangun dengan MySQL. Yang ketiga, untuk framework yang digunakan itu Laravel. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pustaka. Yang pertama, di sini kita memakai Docker. Apa sih Docker itu? Docker itu merupakan sebuah kerangka kerja virtualisasi berbasis sistem operasi Linux 64 bit. Berbeda dengan perangkat lunak virtualisasi lainnya yang melakukan virtualisasi mesin secara penuh. Docker ini melakukan virtualisasinya di atas kernel yang berjalan pada sistem operasi di bawahnya, sehingga hanya menggunakan sumber daya memori yang sangat kecil dan dapat berjalan dengan cepat. Docker dikembangkan oleh perusahaan Docker.ins yang dilisensikan di bawah lisensi Apache 2.0. Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu Kubernetes. Kubernetes ini sistem open source yang mengotomatisasi penyebaran, penskalaan, dan pengelolaan kontainer. Pada awalnya ini dirancang oleh Google, kemudian sekarang dikelola oleh Cloud Native Computing Foundation. Kubernetes ini sendiri berfungsi sebagai pengelola kontainer-kontainer serta menyediakan platform untuk mendukung fungsinya. Kontainer. Kalau kontainer itu adalah wadah untuk mengemas dan menjalankan aplikasi. Wadah ini mencakup kode, runtime, sistem, dan pengaturan. Kontainer ini dibagi menjadi 2, yaitu berbasis sistem informasi dan berbasis aplikasi.
Kontainer ini berbasis sistem operasi yang merupakan teknologi kontainer yang memerlukan kontainer-kontainer lain di dalamnya sebagai satu kesatuan sistem secara utuh, seolah-olah dalam satu sistem operasi tersendiri secara terisolasi. Nah, kalau MySQL itu sebuah software database open source yang paling populer di dunia, di mana saat ini digunakan lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia. Dengan kendala, kecepatan, dan kemudahan penggunaannya, MySQL menjadi pilihan utama bagi banyak pengembang software dan aplikasi baik di platform web maupun di desktop. Oke, selanjutnya apa itu PHP? PHP adalah bahasa yang dirancang secara khusus untuk penggunaan pada web. PHP adalah tool yang untuk pembuatan halaman web secara dinamis. Pada awalnya, PHP merupakan kependekan dari Personal Homepage atau situs personal. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Lalu selanjutnya yaitu Laravel. Laravel adalah salah satu framework PHP yang paling populer dan paling banyak digunakan di seluruh dunia dalam membangun aplikasi web mulai dari proyek kecil hingga besar. Framework ini banyak digunakan oleh web developer karena kinerja, fitur, dan skalabilitasnya. Framework ini mengikuti struktur MVC atau Model View Controller. MVC adalah sebuah metode aplikasi dengan memisahkan data dari tampilan berdasarkan komponen-komponen aplikasi, seperti manipulasi data, controller, dan user interface. Dengan menggunakan struktur MVC, maka membuat Laravel mudah untuk dipelajari dan mempercepat proses pembuatan prototipe aplikasi web. Selanjutnya, apa itu HTML? Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website. HTML terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file. Dalam membuat file HTML, terdapat standar atau format khusus yang harus diikuti. Format tersebut telah tertuang dalam Standar Kode Internasional atau ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Oke, selanjutnya adalah metode. Jadi dalam pengembangan web kami ini, terutama web perpustakaan ini, jadi kami menggunakan metode yang namanya waterfall. Jadi apa itu metode waterfall? Metode waterfall merupakan model yang awalnya digunakan dan sangat umum pada proses pembuatan proyek pada instansi maupun industri yang besar. Waterfall mementingkan dokumentasi dan model ini layak pada proyek yang mengutamakan kualitas urutan. Dalam metode waterfall sendiri itu bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis. Nah, desain, coding, testing, verification, dan maintenance. Terus langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu, tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya, dan berjalan secara berurutan. Oleh karena itu, metode ini disebut dengan waterfall. Nah, ini bagaimana sih proses dari metode waterfall itu sendiri? Jadi, SDLC waterfall model itu yang paling atas itu ada analisis, lalu turun lagi ke bawah itu design, lalu implementation. Nah, setelah di-implementation sukses, bisa lanjut ke testing. Setelah testing sesuai, maka lanjut lagi ke deployment. Setelah deployment sesuai, lalu ke bawah lagi ke maintenance. Nah, ini bagaimana alur dari penggunaan aplikasi atau web perpustakaan Kartika ini. Jadi, dari kita masuk ke webnya itu nanti ada endpoint dan ada autentikasi dari customer itu sendiri atau usernya. Nah, jadi user di sini nanti bisa meminjam buku. Nah, tapi kalau untuk admin, nah dia bisa menambahkan penulisnya, terus menambah buku, menghapus buku, mengupdate buku, terus juga menghapus penulisnya atau autornya. Nah, ini bagaimana alur aplikasinya? Itu dengan flowchart. Jadi ada start, lalu nanti turun ke bawah, terus ada setelah buka web. Nah, nanti di sini kalau sudah punya akun, sudah login, maka bisa lanjut. Nah, jadi bisa lanjut masuk untuk melakukan peminjaman. Nah, jika belum, dia tidak akan bisa melakukan peminjaman, jadi harus daftar dulu baru. Nah, setelah masuk nanti tinggal pilih buku,
lalu klik tombol peminjaman, otomatis selesai. Buku telah terpinjam. Oke. Selanjutnya adalah target hasil dari proyek kami, di mana akan ada kelebihan dan kekurangan. Untuk bagian kelebihan, seperti yang diketahui, sistem perpustakaan online ini masih dalam tahap pengembangan dengan fitur utama yang telah berfungsi dengan baik. Dari program yang telah dihasilkan, ada beberapa kelebihan, yaitu pertama, tampilan interface sederhana agar mudah dipahami dan digunakan. Yang kedua, sistem manajemen data buku yang mudah dan teratur. Yang ketiga, aplikasi dapat diakses dari berbagai platform, baik smartphone maupun PC. Lalu ada juga kekurangan dari aplikasi ini, yaitu masih terdapat ruang atau space kosong pada halaman dashboard. Yang kedua, belum dilengkapi fitur tambahan seperti histori peminjaman pada setiap akun siswa. Dan yang terakhir, belum terdapat error handling yang cukup dalam sistem. Selanjutnya ada jadwal. Berikut adalah jadwal dari proyek kami, di mana untuk minggu pertama kami melakukan requirement definition dan sistem software design. Lalu untuk minggu kedua ada sistem and software design, implementation dan integration and system testing. Lalu pada minggu ketiga kami melakukan implementation, integration and system testing, operation and maintenance. Untuk minggu keempat kami melakukan integration dan system testing, operation, maintenance and finishing. Dan untuk minggu kelima yaitu integration and system testing, operation, maintenance, dan juga finishing. Lalu adapun tim pengembang daripada proyek ini, yang pertama ada Mulyadi Arman sebagai programmer, Ahmad Iqbal Fadilah juga sebagai programmer, saya sendiri sebagai quality control, Mariza Mardatila sebagai testing, Nirvana D. Aditya sebagai sistem analis, dan Satrio Putra Wibowo sebagai project manager. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melakukan presentasi. Baik, itu saja hasil presentasi pada kelompok 2. Kelompok kami sistem terdistribusi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Pak Rizka dan buat teman-teman semua.